اسم Ahmed Mohammed. Hello friends, jumpa lagi dengan gua Mel dalam Alur Cerita. Kali ini gua akan menceritakan seorang cowok yang kepingin banget ngebahagiain ortu dengan punya job bergengsi dan gebetan yang cakep. Segala cara dilakuin, bahkan jadi kelinci percobaan di laboratorium pun mau asal ada duitnya. Film ini diberi judul Senseless. Tapi sebelum dimulai, please klik subscribe dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan alur cerita gua berikutnya. Oke, daripada penasaran, let's the story begin. Film bermula saat perpeloncoan mahasiswa baru di Stratford University. Tokoh utama bernama Daryl Witherspoon yang ditugasi mendampingi mahasiswa baru nan culun untuk pengenalan kampusnya. Dia membawa anak-anak ke berbagai sisi gedung berbarengan dengan job lain yang dia rangkap, yaitu sebagai kurir paket. Daryl mengakhiri tur kelilingnya pada titik awal dia start dan melanjutkan dengan kelompok lain yang baru untuk memulai tur. Setelahnya, Daryl yang kecapean langsung molor di kamarnya. Tidak lama setelah itu, teleponnya berdering yang ternyata ibunya di seberang sana. Mereka saling melepas rindu, lalu ibunya mencecar tentang job yang Daryl impikan selama ini. Daryl menjelaskan kalau kompetensinya sangat kuat, namun dia berada di peringkat teratas. "Bohong lu, dosa lu bang." Ibunya bercerita kalau kondisi keuangan keluarga sedang kacau, tapi Daryl meyakinkan ibunya kalau dia baik-baik saja. Baru selesai berbicara dengan ibunya, bagian administrasi kampus menelpon untuk menagih uang semesternya. Dengan niruin suara cewek, dia mengatakan kalau Darylnya mati ketabrak truk. Sehabis ngaso sejenak, Daryl lanjut pergi ke Palang Merah untuk mendonorkan darahnya. Di Palang Merah, Daryl bolak-balik mendonorkan darahnya dengan mengubah nama dan penampakan mukanya. Karena satu hari dia donor sampai 4 kali, maka yang kelima dia ngegeblak di barisan. Apakah Daryl berjiwa sosial? Iya sih, tapi dia juga lagi butuh duit. Daryl juga mendonasikan saripati si Johnny-nya sampai dia letoy, lalu dia pergi ke tukang cukur untuk mendonasikan rambutnya. Tapi berhubung rambut kepalanya udah tipis, kali ini keterlaluan. Rambut si Johnny yang mau ia donasikan, ya tentu saja diusir sama tukang cukurnya. Malamnya teman sekamar yang bernama Tim LeFleur masuk dan mengatakan bahwa tante kos menagih setengah kewajiban sewa kamar yang harus dibayar Daryl. Ngobrol ngalor ngidul, Tim berkata bahwa dia sekarang sudah meninggalkan kenikmatan duniawi seperti makan daging, teler, bahkan seks. Mendengar ini, Daryl ketawa mengira si Tim ngelawak, karena kalau lu lihat tampangnya aja, orang sudah tidak percaya. Tapi Tim menjawab dengan sok bijak, katanya, untuk memperoleh keberhasilan maka seseorang harus melalui penderitaan dan kehilangan dulu. Besoknya di kantin di mana Daryl juga bekerja di sini, teman sekelasnya Scott mendatanginya. Scott berkata dengan sombong bahwa dia adalah kandidat yang cocok untuk pekerjaan yang diidamkan Daryl selama ini, yang mana Scott menguasai seluruh persyaratan yang dituntut dalam pekerjaan ini. Sementara itu datanglah seorang gadis manis melipir sambil membawa nampanya. Dia bernama Janice, menuju ke tempat Daryl berdiri. Daryl yang tersepona, salting, dan langsung diejek oleh Scott. Di scene berikutnya, Daryl mengikuti kuliah ekonomi yang diajar oleh Prof. Engel yang dihadiri oleh Randall Tyson dari perusahaan Smythe Bates yang menjadi presenter mengenai job yang mana Daryl dan Scott bersaing. Randall menjelaskan bahwa hanya mahasiswa dengan IPK terbaik, punya subscriber YouTube yang banyak, dan menonjol dalam olahraga, layak diberi job ini. Scott yakin bahwa dia memiliki subscriber 10 juta di YouTube memenuhi persyaratan ini. Randall menyebut bahwa hanya akan dipilih 1 orang dari 5 finalis. Setelah presentasi ini, Prof. Engel melanjutkan kuliah dan timbul sebuah perdebatan sengit antara Scott dan Daryl. Oke, biarin aja mereka berantem. Kita lanjut scene berikutnya dalam ring es hoki di mana Daryl memohon kepada pelatih untuk dimasukkan ke dalam tim agar bisa ikut main. Tapi yang namanya memohon, Daryl kurang ajar. Sambil jalan dia ngegaplok kepala pelatih menggunakan tongkat hoki yang dia bawa, tapi buru-buru dia berkata kalau tidak sengaja. "Apaan gak sengaja?" "Fuck you," kata pelatih. Karena Daryl tidak pernah bermain hoki, tentu saja pelatih tidak akan mengabulkannya. Daryl lalu memohon bantuan teman sekamarnya, Tim, yang merupakan kapten grup untuk meyakinkan pelatih. Sialnya ketika pelatih memberi Daryl kesempatan sebagai kiper, Daryl tidak bisa menyelamatkan gawangnya dan bokongnya kena hajar puck berkali-kali.
Paginya, tim mendatangi Daryl dan menunjukkan kekhawatiran mengenai tunggakan kamar kos mereka. Tapi Daryl meyakinkan bahwa dia bisa melunasi tepat waktu. Ketika membersihkan lapangan, Daryl membaca sebuah pamflet iklan yang berisi seminar di jurusan neuropsikologi. Dan gak pakai lama, dia mencoba peruntungannya di sana untuk memperoleh duit tambahan. Di dalam seminar, seorang presenter wanita mengatakan kepada mereka tentang penemuan sebuah ramuan yang dapat meningkatkan kemampuan 5 panca indera manusia menuju ke level yang lebih tinggi. Akan tetapi, para peserta satu persatu meninggalkan seminar saat presenter menjelaskan tentang efek samping ramuan ini. Menjelang selesai penuturan efek samping ramuan yang begitu banyak, ruangan hanya tersisa Daryl seorang yang lagi ngiler ketiduran. Dia menyetujui sebagai objek tes ramuan baru itu tanpa mendengarkan jabaran panjang lebar tadi. Daryl lalu pergi ke ruangan Dr. Thomas yang menjelaskan tentang ramuan ini di sana. Daryl harus menyuntikkan tepat 6 ml ramuan bercahaya itu ke bokongnya setiap hari sebelum tidur. Dr. Thomas juga memperingatkan Daryl tentang perasaan disorientasi yang bakal muncul ketika digunakan pertama kali. Daryl lalu pergi ke sebuah acara penerimaan anggota baru di sebuah perkumpulan sains demi persyaratan yang dibutuhkan untuk CV-nya. Ternyata ketua perkumpulan itu adalah Scott. Terpaksa Daryl memohon kepada Scott agar dimasukkan sebagai calon anggota, yang mana Scott jelas-jelas menolaknya. Scott punya pengaruh di situ sehingga seluruh anggota akhirnya mengolok-olok Daryl dan mengusirnya keluar yang membuat Daryl sakit hati. Setibanya di kamar, Daryl yang lagi frustrasi dengan GPL langsung menyuntikkan cairan hijau itu ke bokongnya. Pagi berikutnya, Prof. Engel membagikan kertas ujian. Saat ketukan meja Prof. Engel tanda ujian dimulai, Daryl mengalami efek pendahuluan dari ramuan yang disuntikan semalam. Tanpa disangka-sangka, suara pensil, arloji, orang yang lagi nyutik jigong, dan pantulan berlian mulai mengganggunya. Daryl benar-benar berasa anxiety saat itu, lalu menjadi ngamuk karena tidak tahan. Dan saat profesor menyuruhnya untuk tenang, dia beralasan bahwa punya kelainan penyakit tantrum sejak bocah. Daryl yang makin tidak karuan karena bokongnya gatal luar biasa, pergi menemui Dr. Thomas untuk komplain. Sang dokter mengingatkan lagi bahwa ramuan ini sedang bekerja dan ketidaknyamanan ini adalah jalan untuk menjadi superhero. Superhero your eye. Gatel nih bokong gua, mendingan bantuin garuk, kata Daryl dalam hati. Dokter menyuruh untuk melatih seluruh panca inderanya agar dapat dikontrol dengan segera. Daryl yang lagi uring-uringan merasa tidak bisa mengikuti anjuran dokter itu. Dia bahkan menyumpal seluruh panca inderanya, dan dia juga lagi galau karena sudah tidak yakin akan bisa menjadi finalis untuk bekerja di Smite Witch. Saat tim meninggalkan kamar, Daryl mencoba mengontrol kelima inderanya dan terlihat berhasil. Bajindul. Rupanya dia mengetes mata supernya dengan melihat bokong cewek yang jaraknya ratusan meter di bawah. Ngomong-ngomong, tembus nggak bang? Keesokannya Daryl bekerja sebagai staf koki untuk acara kampus, di mana Smite Beat sedang merayakan keberhasilan para mahasiswa yang menjadi finalis. Meski Daryl bukan termasuk finalis, dia kepedean untuk main tebak-tebakan dengan para juri. Melihat Daryl yang lancar menjawab tebakan Randall, apa yang dicemaskan Scott terjadi. Para juri mengangkat Daryl menjadi finalis ke-6 yang tidak pernah terjadi bertahun-tahun lalu, dan malam harinya Daryl menuju ke klub, dan seluruh dewan penasehat mengangkat Daryl sebagai anggota, meskipun Scott keberatan. Ketika merayakan kemenangannya, Daryl melihat Janice pergi ke toilet bersama temannya yang bernama Tanya. Dengan kuping supernya, dia mendengar Janice berbicara kalau dia mendambakan cowok yang pintar, perhatian, dan rendah hati. Saat mereka keluar, Daryl menyapa dengan maksud terselubung sekaligus tebar pesona pada Janice. Dengan penciuman supernya, dia menebak parfum yang digunakan Janice dan memujinya. Dia menawarkan untuk mengantar Janice pulang dan menggunakan kesempatan ini untuk PDKT. Ketika sampai, mereka janjian untuk dinner besok. Sementara itu, ketika Daryl di kos, tim memergokinya ketika dia sedang nungging untuk menyuntik bokongnya. Tim mengira kalau Daryl sekarang sudah jadi pemadat. Hari berikutnya, Daryl kembali merayu pelatih untuk gabung dalam tim. Dia membuat pelatih tersepona saat berhasil menangkap bola yang nyaris mengajar kepalanya. Pelatih lalu mengizinkan Daryl gabung dan kembali menjadi kiper. Kali ini Daryl mampu menyelamatkan gawang dari semua bola yang menerjang, mengejutkan semua orang dan mempesona pelatih. Scene berikut menuju pertandingan hoki antar kampus. Betapa sadisnya komentator pertandingan yang menyebutkan bahwa Stratford University memiliki sejarah yang menyedihkan selama beberapa dekade.
Di dalam permainan, kawannya sibuk memasukkan gol, dan Daryl berhasil menangkis semua bola yang masuk ke gawangnya, yang membuat Stratford memenangkan pertama kalinya dalam sejarah. Semua berteriak, "Ura!" Dan Daryl langsung menjadi seleb lapangan saat itu dan memperoleh followers yang banyak. Scene berikut, Daryl pergi ke kantor Smythe Beach untuk interview. Dengan kupingnya, dia mencuri dengar interview dengan Scott. Dan saat Scott dan Randall keluar, Daryl lalu menjawab apa yang menjadi ujian Scott di dalam dengan benar. Selama di ruang interview, Daryl menyombongkan kalau dia bisa melebihi semua persyaratan dasar yang diwajibkan lowongan ini. Randall mengatakan pemenang akan diumumkan 5 hari lagi setelah kompetisi akhir. Dan Randall memberikan tiket pertandingan basket ke Daryl dengan tujuan agar Daryl bisa PDKT dengan Bob Bellwether, seorang anggota juri yang lain. Dan Randall juga berharap Daryl membuat Arlo Vickers tersepona yang merupakan klien penting untuk perusahaan. Lalu dengan mantap Daryl menyanggupinya. Malam harinya, Daryl mengajak Janice dinner di kosnya. Daryl memasak sendiri makanannya, dan lagi, Janice tersepona setelah Daryl melantunkan sajak-sajak cinta yang ia dengar dari Tim yang dia suruh bacain di kamarnya. Curang lu bang. Saat Janice mengajak kissing Daryl, Darylnya keluar duluan. Rasain lu bang. Otong lu keseringan lu donorin sih. Malam esoknya, Daryl mengenalkan Janice ke ibunya. Ibunya sangat senang mengira akan punya calon mantu secantik Janice. Sebelum pamit pergi, Daryl memberi ibunya sejumlah uang yang membuat ibunya terharu. Kemudian di kos, Tim melihat Daryl memakai dopingnya lagi. Tim menuduh Daryl sebagai pemadat. Untuk membuktikan bahwa cairan yang ia pakai bukan morfin, dia menyuntikkan sekali lagi. Paginya, Daryl bangun dengan perasaan kebas pada lengan dan kakinya. Dia kehilangan keseimbangan ketika mencoba berdiri. Tim melihat Daryl ngegeblak di lantai. Sebagai kawan yang baik, segera menelpon balai narkotika untuk merehabilitasi Daryl. Lalu setelah agak baikan, Daryl mengaku ke Dr. Thomas bahwa dia overdosis. Dokter berkata bahwa kini Daryl hanya bisa menggunakan 4 inderanya dalam waktu bersamaan. Dan salah satunya malfungsi selama beberapa saat. Dan proses malfungsi ini bergantian pada masing-masing panca indera. Dokter menyarankan Daryl untuk istirahat total selama 3 hari sebagai satu-satunya cara agar cairan itu bisa segera keluar dari tubuh. Tapi sialnya, 3 hari lagi Daryl akan menghadapi kompetisi melawan Scott. Scene berlanjut ke lapangan basket. Daryl duduk bersama Randall dan Bob untuk menonton pertandingan. Berbarengan dengan Arlo Vickers yang juga baru datang, pertandingan dimulai dan Daryl mulai berasa tidak enak. Keluhan pertama, kupingnya budek. Sehingga saat semua orang berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan, dia mengira semua orang berteriak meminta bir. Saat dia sudah mendapatkan bir, giliran matanya yang menjadi rabun. Jadi dia tidak duduk di deretan penonton, melainkan di bangku pemain. Arlo mengira Daryl adalah badut pesta yang bisa disewa saat acara ulang tahun, ngakak tidak berhenti. Apalagi saat Daryl dilempar oleh seorang pemain ke tengah lapangan, gegara mulutnya yang nyerocos tidak berhenti. Suasana tidak berjalan dengan baik. Untunglah meski demikian, Randall berkata bahwa berkat lawakan Daryl di lapangan, Arlo membuka rekening baru di perusahaan setelah menonton pertandingan basket. Tim melihat ada seorang cewek yang menuju ke kamar kos mereka. Dikiranya Daryl sedang open BO, lalu sebagai teman yang baik, dia menelpon satpam kos. Ternyata cewek tadi yang bernama Lorraine adalah teman segeng Janice. Dia langsung masuk ke kamar untuk menggoda Daryl, dan Daryl yang sekarang memiliki jadwal untuk budek tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lorraine. Jadi dia berkata, "Oh." Saat Lorraine mengajaknya untuk gelut di sofa. Saat Lorraine mulai kissing, matanya sekarang rabun, dan kemudian berganti lagi tubuhnya menjadi kebas. Coba aja kalian bayangin gimana kalau si Otong lagi mati rasa diajak gituan. Lorraine yang kecewa meninggalkan Daryl yang tergeletak di lantai, dan setelah itu gantian Janice yang datang. Melihat Daryl yang cuma pakai kancut, Janice langsung marah dan pergi. Tidak lama setelahnya tim datang bersama dengan grup rehabilitasi. Melihat saat itu Daryl semaput, mereka lalu mencoba memberikan suntikan penawar. Karena mengira Daryl overdosis, tapi berhasil digagalkan karena Daryl sudah bangun duluan. Daryl lalu ngamuk ke tim yang telah menganggapnya benar-benar seperti pemadat. Daryl ngotot mengatakan kalau cairan itu bukan drugs, tapi tim tidak percaya.
Lalu Daryl pergi ke klub untuk mengikuti orientasi anggota baru. Scott yang saat itu membuat minuman yang berbau busuk, memberikan segelas pada Daryl untuk syarat penerimaan anggota baru. Semua orang bahkan Scott heran karena Daryl meminum tanpa berasa mual. Ini dikarenakan lidah Daryl yang mendapat jadwal untuk mati rasa. Syarat berikutnya dinamakan elusan pantat. Yang dimaksud di sini sebenarnya adalah Daryl disuruh nungging, kemudian pantatnya digebukin menggunakan gebukan kasur. Tapi kembali Daryl diselamatkan oleh jadwal berikutnya, yaitu kebas seluruh anggota tubuhnya. Pagi berikutnya pertandingan final hoki dengan juara bertahan. Semua orang sudah berharap akan kemampuan Daryl, namun karena jadwal kelumpuhan yang silih berganti, gua jadi kasihan untuk ngebahas pertandingannya. Kemudian Daryl pergi ke rumah Janice untuk meminta maaf tentang segala kejadian yang sebelumnya. Akan tetapi karena matanya rabun, Daryl tidak tahu kalau yang membukakan pintu adalah Randall, yang ternyata adalah bapaknya Janice. Jadi ketika Daryl akan melakukan jurus petik semangka, yang dia pegang ternyata adalah punya bapaknya. Saat mata Daryl sudah normal, Janice mengajak keluar dan mengatakan agar Daryl harus bersikap baik. Daryl mencoba untuk ngeles dan mengatakan kalau lain kali dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Janice tidak percaya dan pergi. Scene berikutnya Daryl pergi ke pub. Tim dan gengnya nongkrong untuk membantu Daryl belajar untuk ujian akhir besok. Sementara dibandingkan dengan Scott yang oleh bapaknya dibawakan guru les privat segambreng untuk membantunya. Daryl sangat bersungguh-sungguh dalam belajar walau kondisinya kumat-kumatan. Sementara Scott memperlakukan para guru les seperti begundal-begundalnya. Di hari yang menentukan, Daryl keluar dari taksi menuju ke kantor Smythe Beach. Saat itu matanya kembali rabun dan meminta tolong untuk ditunjukkan jalan menuju ke kantor. Tapi Daryl salah orang. Yang dia mintai tolong malah kutu kupret bajindul yang malah membawanya ke gang sepi. Lalu Daryl digebukin dan barang-barangnya dibegal. Daryl yang telanjang bulat masuk ke sebuah toko pakaian yang kebetulan pemiliknya berbaik hati memberikan pakaian. Lalu saat melihat cermin, Daryl kaget bukan kepalang karena pakaian yang dikenakan adalah setelan untuk ngedance. Penderitaan belum berakhir. Dia kembali memasuki fase kebas di mana dia sekarang ngiler dan ngompol di celana. Tapi begitu melihat air seninya yang berwarna hijau, dia menyadari kalau cairan yang ia suntikan mulai keluar dari tubuhnya. Daryl menuju ke ruang debat dan beralasan mengenai pakaiannya yang aneh. Dia beralasan kalau alergi terhadap jas. Bisa aja lu bang. Pertarungan dimulai dan berakhir Scott dan Daryl beradu debat. Debat berakhir dengan seri, lalu saat yang menentukan di mana Prof. Engel memberikan pertanyaan yang hanya bisa dijawab Daryl dengan baik. Jadi dengan ini Daryl lah yang keluar sebagai pemenang. Akan tetapi Daryl yang merasa kalau kemenangannya tidak jujur, akhirnya dia mengakui jika sebelumnya dia telah menggunakan doping yang membawanya menjadi finalis. Pengakuan ini mengagetkan semua orang. Daryl menceritakan seluruh kisahnya pada keluarga dan teman-temannya. Kemudian alih-alih Randall memberikan job penting, Daryl diberikan pekerjaan kecil di kantor yaitu sebagai office boy dan menyemangatinya agar tetap giat bekerja. Setahun kemudian kerja keras Daryl terbayar. Dia berhasil menjadi analis junior dan memperbaiki hubungannya dengan Janice serta membelikan rumah baru bagi keluarganya. Dan akhirnya film berakhir di sini. Oke, bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Thanks for watching, take care and see ya!